Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian malam hari ini? Pertemuan yang keberapa ini, Bu? Kata Mbak Rati. Pertemuan yang keberapa ya? Ke-10, Mbak. Udah gak sabar Mbak Rati mau mengakhiri semuanya. Belum dikerjain gitu. Apa? Udah tiga belum dikerjain. Iya, deadline-nya minggu depan dan minggu depan kita selesai kelas. Ica Mendasari nggak ikut kelas kak, kemarin baru dapat kabar dari Bapak kalau dia dihitung cuti semester ini. Oh, pantesan. Oke, oke Kak Herpi, makasih infonya ya. Kenapa Mbak Ice? Kenapa tiba-tiba cuti? Kalau ya, Dulu kan semester lalu deh itu Kak cuti. Nah, terus itu karena rencana pulang di Indo dia itu pindah ke Mataram. oh, kalau Nah, yang, terakhir dia itu mau pindahin lagi ke sini katanya bapaknya lupa pindahin gitu. oh, kalau yang kakak satu lagi tuh Kak Mutiana aku nggak salah. Nggak ada kabar. Oh, oke Kak, nggak apa-apa. Makasih infonya ya Nggak Kak. ada kabar di DSP aja nih nggak ada kabar gitu. Oh, kalian ada grup kan? Adanya grup. Tapi nggak ada kabarnya di grup juga. Di grup juga nggak pernah itu. Oh, oke lah. Kalian kalau temannya tiba-tiba menghilang, bukan tiba-tiba menghilang ya, agak-agak kurang aktif, ditanya lah, kan namanya juga satu angkatan, harus saling mengingatkan, saling peduli. Tiba-tiba kok Kak dari awal nggak pernah. Oh gitu. Oh iya iya iya. Di grup juga cuma ini aja orangnya yang heboh. Oh iya, gitu ya. Tapi kalian harus kompak lah, masuk bareng-bareng, kalau boleh juga lulusnya bareng-bareng dengan nilai yang bagus semua ya. Jangan ada yang apa ya, yang apa grup-grupan lah. Hmm. Karena kalau nggak kalian yang saling menyemangati siapa lagi, nggak mungkin kan adik kelasnya. Oke lah, jadi ini pertemuan ke-10 kita ya. Kalau mata kuliah yang lain mungkin kalian udah selesai kan minggu ini, ya kan? Udah, Iya. udah satu Bu. Oke. Tinggal yang satu udah, yang ini terakhir besok kali yang itu. Iya. Praktek kali lagi. Nggak terasa kan? Gini-gini aja kalian masuk kelas, belajar, kerjain PR, udah selesai satu semester. Kan sambil hahaha hihi, lulus, dapat gelar wisuda. Dan saya rasa kalau semester ini lebih enak ya cara penilaiannya. Seneng gak sih kalian? Gak ada ujian. Ujul juga, kan ujulnya gak ada lagi nanti Kak Herpi. Orang ujiannya gak ada, apa yang mau diulangin? Ya kan, seneng ya kalian semester ini? Banget. 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 Tapi jangan lupa. Cuma nilai itunya doang. Iya, tapi jangan lupa dibaca ulang lagi modulnya. Jangan, Apa nggak ujung Bu? iya, jangan kayak Mas Turhadi nanti mau dijualnya lagi modulnya. Ada yang jadikan bantal ya kemarin siapa bilangnya, terlalu tebal. Jangan kayak gitu Mas Turhadi. Saya tahun ini loh lulus, maksudnya iya. Oh iya BTW, aduh. Kita ini dulu lah pembukaan dulu. Besok saya wisuda loh. Jadi jangan bilang kayak gitu ya Mas Turhadi. Selamat ya Bu. Belum. Besok aja ya ucapin selamatnya. Dan yang lebih Masih tetap di Taiwan nggak apa pulang? masih lah dulu. Dan yang lebih asiknya itu kan Taiwan udah aman ya. Iya betul. Dan Indo masih pulang. iya, dan kita bisa wisuda di sini. Tadi kan mikirnya kita nggak bakal dikasih wisuda kumpul-kumpul gitu kan, nggak dilarang pemerintah, ternyata udah boleh. Jadi kita ada wisuda di Taiwan. Di Indo kan nggak ada wisuda. Dulu nggak ada lah malah. Sarah di Indo tanggal 7
Iya, benar-benar. Dari awal semua di Taiwan Ya. normal ke semula. Jadi kita yang di Taiwan ini agak-agak inilah ya, happy lah ya. Dan kita masih tetap inilah menyemangati yang lainnya di luar sana. Kalau saudara kalian gimana di kampung? Semuanya masih ini kan? Masih baik-baik saja? Alhamdulillah aman, 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 zona hijau. Hijau? Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah aman. Semoga cepat meredalah suasananya ini. Terus vaksinnya juga cepat ada ya. Jadi kan lebih ini terbantu pemulihannya. Oke. Indonesia tambah Kita di modul 8 bahas tentang teknologi, lingkungan, dan situasi konsumen. Arti pengertian teknologi. Menurut kalian teknologi itu apa sih? Kan kita sering dengar dari bahasa sehari-hari aja. Sekarang kan udah serba teknologi gitu. Iyalah, teknologinya udah canggih. Menurut kalian teknologi itu apa sih? Ayo dari yang sehari-hari aja, pakai bahasa sehari-hari aja. Mbak Agus lagi ngetik ya, saya tunggu ya. Kalau nggak bisa pasang mikrofon, diketik aja. Oke, Mas Gunawan. HP, teknologi buat komunikasi. Oke. Ada lagi yang lain? teknologi itu suatu alat yang mempermudah manusia Alat apa, Mbak? Alat yang mempermudah? kegiatan kita. Oke. Alat pembantu meringankan pekerjaan manusia. Oke. Yang lain ada lagi? Ayo yang jarang-jarang komen, yang jarang-jarang ini mengetik. Ayolah, ini udah H2 ya. H2. Pertemuan kedua terakhir. Kalau mau nilai partisipasinya bagus, langsung munculin aja ininya. Komennya. Sarana yang dipakai yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Oke. Ya, kita baca sama-sama. Teknologi itu merujuk kepada berbagai alat, perkakas, mesin, dan barang yang digunakan oleh manusia untuk membantu meringankan pekerjaan atau hidupnya. Seperti yang udah kalian bilang tadi, kata kuncinya adalah untuk membantu meringankan pekerjaan atau hidupnya. Oke? Nah, barang-barang tersebut merupakan output dari sebuah teknologi. Teknologi bisa juga diartikan sebagai proses menggunakan pengetahuan untuk menciptakan sebuah barang, peralatan, mesin, maupun proses yang menghasilkan sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, kita belajar teknologi ini di perilaku konsumen itu karena teknologi secara langsung mempengaruhi sikap, mempengaruhi persepsi, dan mempengaruhi perilaku konsumen. Itulah sebabnya ngapain sih belajar teknologi gitu, karena itu mempengaruhi perilaku konsumen, perilaku kita. Nah, kalau dulu kan
eh 10-15 tahun yang lalu, kalau kita mau baca berita itu, kalian baca dari surat kabar kan? Nah, sekarang kita karena adanya teknologi udah bisa baca online. Atau mau lihat berita juga udah ada yang live. Berita-berita live itu. Nah, kalau dulu alasan kalian nggak mau baca karena jauh, tukang jual koran atau tukang jual surat kabarnya nggak ada gitu, jadi malas baca. Nah, sekarang udah bisa baca online, nggak perlu harus cari-cari tukang jual koran. Nah, jadi itu mempengaruhi persepsi kalian, sikap kalian, dan itu mempengaruhi perilaku kalian juga. Kalian di sini rajin baca berita nggak? Iya, baca status. Bukan baca status FB, Mbak. Baca berita. 15 tahun yang lalu saya masih bodoh amat, Bu. Yang penting main. Masih anak-anak soalnya. Masih anak-anak. Umur berapa Mas Surhadi 15 tahun yang lalu? Masih imut-imut ya. 10 tahun yang lalu lah. Kalau saya 10... Bacanya ke internet, Bu. Itu ke warnet dulu. Bacanya dulu di warnet, Mbak Eva. Iya, kalau kerja tugas nih ada berita gitu. Cari tugas di warnet dulu. Oke. Tahun berapa Mbak Eva ke warnet? Gak tahu tahun berapa ya, Bu. Tahun 2011, 2010. Iya ya. Nah, jadi kan mungkin dulu masih ada alasan harus pergi ke warnet. Kalau sekarang kan bisa akses di mana aja, kapan aja. Jadi ya persepsi kita tentang membaca atau mau baca berita kah, baca apakah, jangan baca status orang, itu udah berbeda ya. Perilaku kita yang dulu sama yang sekarang, ya kan? Nah, selanjutnya kalau dulu sebelum ada teknologi, sebelum teknologinya seperti sekarang, memasak itu butuh waktu yang lama. Kalau mau masak mie butuh waktu yang lama. Nah, sekarang udah ada makanan instan. Jadi kalau masak itu ya cepet gitu. Apalagi mau masak rendang. Kalau dulu harus berjam-jam, sekarang pakai bumbunya aja, masak-masak, gluk-gluk-gluk-gluk, setengah jam selesai. Kalau mau masak opor, kalau dulu harus semua di blender banyak, sekarang pakai bumbu instan, opornya jadi. Nah, jadi ini mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku kita. Gak ada lagi alasan bilang kalau masak itu butuh waktu yang lama. Siapa dulu kalau disuruh masak males karena katanya lama? Saya, Bu. Mbak Eva? Enggak. Biasanya masak mie sama masak air, Bu. Kenapa gitu Mbak? Ya, soalnya ribet masak. Ribet. Takut nyalain kompor. Paling ceplok telur ya, mecahin telur ya. Iya. Mas Surhadi dulu kalau mau telepon ke wartel. Iya bener-bener. Sekarang wartel udah nggak ada lagi ya. Apalagi ada lagi yang kalian ingat? Apa Mbak? Udah nggak laku. Iya. Udah nggak ini ya. Jadi itu mempengaruhi sikap kita. Nah, kalau dulu mencuci itu melelahkan. Jadi yang tadinya mencuci, kalau dulu mungkin kalau mencuci itu sekali seminggu atau tunggu banyak kainnya gitu. Kalau sekarang kan udah ada mesin cuci ya, nggak melelahkan juga, tinggal tekan. Apa Mbak? Saya pakai tangan, Bu, mesinnya. Nggak punya mesin cuci. Apa kata Mbak Nyai? Mesinnya saya tetap masih pakai tangan. Kenapa? Mesin cuci. Nggak punya, Bu. Mesin cuci. Oh, belilah mesin cucinya Mbak. Kalau nyuci pakai tangan ya, lebih besar olahraga. Olahraga. Iyalah. Oh, berarti teknologi yang ini nggak mempan sama Mbak Nyai, mungkin sama teman-teman yang lain. Jadi nggak ada alasan lagi bilang cuci itu.
capek. Iya. Jadi Rusak, Bu. Mesin cucinya rusak. Banyak yang pakai, jadi males beli lagi. belilah yang ini Mbak, yang garansinya lama. Jadi kalau rusak nanti langsung mereka ini perbaikin. Ya nggak ada, Bu, kalau garansi 2 tahun. Kalau 1 tahun ini ya. Ada kayaknya yang garansi 2 tahun. Tapi tergantung pemakainya juga sih. Mau garansi-garansi dibilang kalau yang make suka-suka semau gue sih ya sama podo wae ya. Podo. Oke. Kan Ya. yang numpang nyucinya yang ngerusak naskah bodoh. Kalau yang punyanya dia awet-awet. Biasa gitu Mbak. Biasa itu ya. Oh, biasa. Ya. Ada lagi yang telah mempengaruhi perilaku kalian dari yang sebelum ada teknologi sampai sekarang ini, kayak tadi Mas Suradi bilang, dulu dia kalau menelpon dulu kalau menelpon itu Dulu kan masa kayak di itu loh, dulu pakai kayu bakar, sekarang kan pakai gas. ya Bikin cetak, ya nggak? dulu harus beli minyak ya, minyak tanah. Minyak tanah, harus nyari kayu dulu, gitu Pak. Ya, dan lain-lain dan ya, semuanya karena hasil dari teknologi tadi, produk-produk yang dihasilkan dari teknologi tadi mempengaruhi sikap kita ya. Ada yang tambah manja, ada yang tambah rajin dan lain-lain lah, yang pasti tergantung konsumennya juga. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan sistem informasi teknologi. Informasi teknologi itu ada smartphone, laptop, notebook, tab, sosial media. Ini untuk ini ya, sistem informasinya. Kalau kalian mengaksesnya informasi dan alat komunikasi itu pakai yang mana nih sosial medianya? Instagram. Mbak Eva ini kah Telegram sekarang? Enggak, Bu, followernya dikit mah. Belum 11 kah? Follow lah yang lain-lain biar nanti di follow back. Dulu ada Friendster, Ibu pakai Friendster nggak, Bu? Dulu banget ada Friendster tapi udah nggak dipakai. Pas SMP. Ya, Friendster. Sekarang kalian pakai apa nih? Line ya? Kalau di Taiwan pakai Line kan? Line WA. Apalagi yang kalian pakai? Line WA. Imo. Apa Mbak? Imo? Skype. Kalian ada yang pakai WeChat? Kalian pakai YouTube juga kan? Dulu gitu. Sekarang udah nggak pakai WeChat lagi. Oh, udah nggak pakai WeChat lagi. WeChat ini kan kalau untuk orang Cina ya. Katanya kalau WeChat itu kita pakai WeChat semua data kita diketahui ya Kak. Apa gimana Kak Erpi? Kalau kita pakai WeChat gitu loh, jadi kita itu semua data kita di HP itu bisa diketahui sama negara Cina. Katanya sih iya, tapi aplikasi lain ini juga belum tentu aman, masih aja ya mereka nyolong. Tapi WeChat kan termasuk itunya gede. Iya, karena punya Cina ya. Megabyte itu tinggi banget, jadi kalau pakai WeChat langsung yang lain kayaknya susah. Bisa memori HP. Karena kan mereka memang dikontrol. Informasinya semua dikontrol, namanya ya. Kalau Cina kan dikontrol semua. Terus kalian pakai apa? Twitter? Ada yang pakai Twitter? Apalagi di sini yang kalian pakai? Fiber? Ada yang pakai Fiber? Udah enggak, Kak. Kebanyakan. Nah, palingan di sekarang yang lancar mah WA, ke Indo kan paling pakai WA. Lain paling Taiwan aja. Oke. Kalau saya berapa ya? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aplikasi. Ya. Biasa. Iya, Mbak. Kalian jangan lupa follow akun saya ya. Bukan saatnya promosi. Oke, jadi ini semuanya sistem informasi teknologi yang saat ini lagi populer ya. Nah,
gadget dan perangkat keras lainnya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Telepon genggam. Sekarang semuanya udah punya ini ya, udah punya handphone ya. Ada yang nggak punya handphone di sini? Nggak mungkin lah yang di Taiwan nggak punya handphone, Bu. Iya. Jadi semuanya di sini udah punya handphone. Itu kita gunakan sebagai alat komunikasi. Kalau dulu mau nelfon ke wartel. Kalau mau kirim pesan lewat kantor pos ya. Kirim surat zaman dulu nggak kayak Iya. luar negeri itu pakai surat. Apalagi zaman yang Banyai. Iya, itu surat-suratan ini. Iya. Kalau mau ini juga puluhan tahun yang lalu mau nembak cowok, cewek kah apakah kirim pesannya lewat ini ya, surat-suratan. 4x4 sama dengan 15 surat. Iya, balas-balasan. Surat warnanya pink ya. Belum lagi lama lagi Pak Posnya ngantar, ditungguin. Dulu kalian sering nggak sih nunggu-nunggu Pak Pos? Enggak, Kak, saya datangin ke kantor pos. Ya, karena nunggu balasan gitu kan. Kok mana ya Pak Pos ini kok lama? Zaman dulu mah nerima surat cinta juga lewat pos, takut dimarahin orang tua. Oh, gitu ya. Kan maksudnya zaman dulu mah ini banget gitu, namanya orang kampung itu kan awal. Nah, kalau sekarang alat komunikasinya udah gampang ya. Jadi kita mau suka-suka aja kirim pesan, mau kirim-kirim video, suara, mau nyanyi-nyanyi juga nggak harus pergi karaoke, udah langsung duet apa? Yang duet-duet ini semule. Iya, kalau mau nyanyi juga udah bisa nyanyi online. Nah, itu semuanya mempengaruhi. Lalu internet ini besar ya kontribusinya sama semua pengguna, dan di mana-mana kita sekarang udah menggunakan internet kan, apalagi kota-kota maju. Taiwan juga termasuk salah satunya. Jadi kita kemana aja ada akses internetnya. Nunggu di stasiun bus, stasiun kereta, apa aja yang gratis di ini internet Taiwan, iTaiwan. Terus tiap kota juga ada ya, ada iTaiwan, iHualien, pokoknya internet Hualien, internet Taiwan gitu. Jadi bisa akses kemana aja kan. Walau kita nggak punya kuota, langsung aja akses internetnya Taiwan gitu. Jadi termasuk ini ya, internetnya di Taiwan ini termasuk yang terbaik juga. Kalau di Indo masih ini ya, sangat terbatas ya. Kuotanya juga ini dibagi-bagi. Saya kalau kita beli 10 GB itu bukan 10 GB bisa kita pakai akses terserah kita, sudah dibagi 2 GB untuk nonton, 2 GB untuk YouTube gitu. Baru selebihnya untuk sosial media. Kan kemarin waktu di Indo saya masih sempat bingung loh, ini beli 10 GB kok udah habis gitu kan. Lah, piye kijal. Terus tanya ke counternya, oh enggak, yang 4 GB-nya lagi kan beda. Katanya, lo kok beda sih? Terus yang unlimited mana? Telkomsel nggak ada yang unlimited kan? Tapi walaupun begitu, syukur-syukur lah internet udah masuk ke kota kita. Karena sekarang kan kita mau akses itu lewat internet, pakai internet. Dan transportasi. Kalau dulu yang ada transportasi itu mulai dari sepeda ya, sepeda kayu, terus ada yang pakai mesin, beca, iya, terus pakai apa lagi, motor, lalu setelah itu ada mobil, terus ada pesawat dan lain-lain. Ya, dulu kalian kalau bepergian butuh waktu lama kan. Sekarang mah kemana aja gampang, tinggal beli tiket pesawat.
Mau ke Medan Jawa cuma 2 jam. Kau mau ke mau ke Jakarta Taiwan hanya 5 jam. Jadi bisa ya kemana aja. Mau ke Eropa hanya 12 jam. Mau ke Australia juga hanya sekian jam gitu. Dan lain-lain. Jadi kita bisa akses ke seluruh dunia karena transportasinya udah banyak pilihannya. Kalau dulu kan mau bepergian kah, mau jalan-jalan kah, atau mau ngapain kah, mungkin terlalu memikirkan transportasi. Kalau sekarang semuanya transportasinya sudah beragam. Terus apalagi gadget yang mempengaruhi perilaku konsumen? Kuliah. Kalau dulu kan kuliahnya harus masuk kelas. Sekarang kalian kuliahnya udah lewat online. Nih kalian ini produk teknologi nih. Kuliahnya udah online. Terus cuman login. Kalian ada yang loginnya dari handphone atau dari laptop semua? Yang kerja kayaknya dari handphone ya. Aksesnya juga udah bisa lewat handphone. Terus apa lagi? Meeting. Kalau meeting juga sekarang udah bisa online semuanya deh. Benar-benar berubah kan? Menurut kalian sejauh ini teknologi ini mempermudah kalian nggak sejauh ini ya? Seneng nggak kalian? Seneng ya, apa-apa gampang gitu. Nah, selagi dipakai untuk hal-hal yang positif, sebenarnya sih banyak banget manfaatnya dengan teknologi yang semakin meningkat ini. Tapi kalau diarahkan sama yang negatif, ya pasti banyak kekurangannya juga. Kangen keluarga tinggal video call. Iya, kalau kangen keluarga nggak harus pulang-pulang, nggak harus ke rumah. Sekarang udah bisa video call, mengobati rindu. Terus, apa lagi? Ayo, masing-masing kasih contoh. Kalau bertelepon juga jam, smartwatch, bukan hanya smartphone lagi tapi udah ada smartwatch. Jadi kalau mau ditelepon tinggal angkat aja lewat jamnya. Kalian ada yang pakai jam tangan kayak gitu? Terus pesan juga bisa langsung dikonekkan ke jamnya. Jadi nggak harus buka-buka handphone. Iya, ada Mas Nur Hadi. Bayar tagihan ini itu tinggal lewat HP. Iya, ini lagi proses pembayaran. Ada pakai Mevit Bu. Iya. Jadi misalkan kalau handphonenya kelupaan dibawa, karena kalau dulu kan sering banyak alasan, aduh nggak bisa hidup tanpa handphone, kemana-mana harus bawa handphone, kemana-mana harus bawa handphone. Sekarang kan udah bisa jam tangan, jadi kalau mau akses juga udah bisa jam tangan, karena jam tangannya udah bisa internet. Smartwatch-nya. Dan jam bisa buat tensi juga, ya bener. Cek ini ya, kesehatan ya. Kalau dulu kan mau ngukur tensi ke puskesmas, bener gak sih? Kalau dulu, sekarang ngukur tekanan darah, mau mengukur detak jantung, dan lain-lain, itu udah bisa lewat handphone atau lewat jam juga. Menghitung langkah. Kalian kalau olahraga udah tinggal bawa jam aja, nggak usah bawa handphone. Siapa di sini yang olahraga pakai jam? Cuman mau ngitung. Apa Mbak? Seringnya apa dong? Belajar. Oh, kalau saya dari handphone itu suka lihat langkah. Hari ini saya udah berapa langkah ya gitu. Jadi bener-bener ini ya, bermanfaat informasinya. Karena kan satu harian kadang saya jalan sana jalan sini. Terus pemberitahuannya hari ini achieve goal udah tercapai goalnya, karena limit batasnya itu 6.000 ya, 6.000 per hari. Itu untuk kategori langkah. Nah, kalau saya kurang langkah, kadang saya suka jalan-jalan sendiri lagi gitu, cuman biar
memenuhi target aja. Nah, seperti itulah. Jadi tadinya handphone sekarang udah jam ya yang lagi ngetrend sekarang ini. Nanti kita lihat lagi, dan ada banyak lagi. Kalau dulu kan menyapu kalian menyapu kita masih pakai ini kan, masih pakai sapu tangkai. Sekarang tinggal tekan remote, udah. Saya lihatnya lewat jam tangan Kak, udah berapa langkah kalau 10.000 dikasih ucapan selamat. Oh, Kak Herpik buat 10.000 ya. Saya buatnya 6.000. Ya, lewat jam tangan ya. Menyapu, pakai alat juga dan lain-lain. Semuanya serba pakai teknologi. Benar nggak sih? Belum lagi masak. Jadi kalian-kalian yang nggak bisa masak, tadi kita udah bahas ada yang instan, terus ada lagi robot yang bisa masak. Robotnya daripada manusia. Terus nggak suka komplain lagi, ya kan? Iya. Nanti ya kalian suruh-suruh aja gitu. Nanti robotnya yang masakin. Terus dan lain-lain banyak banget ya kalau disebutin satu persatu. Kadang-kadang sih mikirnya sampai segitunya ya, nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan apa dong fungsi manusia. Ya, jadi banyak plus minusnya, tapi yang pasti kita ketahui bahwa teknologi itu untuk mempermudah kita. Nah, ini untuk pengguna internet di Indonesia, di seluruh dunia. Kalau Indonesia di urutan ke-6 tahun 2018. Yang pertama itu Cina, Amerika, India, Brazil. Apa nih nomor 5? Nggak kelihatan deh nomor 5. Bentar. Yang nomor 5, terus 6 Indonesia. Besar ya? Gimana Mbak? Cina kan termasuk di Asia, tapi kan bisa paling itu ya, paling tinggi ya. Karena penduduknya ini Mbak. Kalau Cina kan penduduknya banyak juga. Iya. Jadi tinggi kita ininya, penggunanya. Iyalah, dibanding Taiwan mah nggak ada apa-apanya. Besaran penduduknya kan. Jadi mereka nggak masuk hitung. Ini untuk skala semua negara dunia. Coba kita lihat Taiwan urutan berapa. Nggak masuk 25 besar mereka. Iya. Ini untuk penerbangan domestik di Indonesia ya. Itu meningkat terus sampai tahun 2013. Tahun 2014 sedikit menurun. Tapi yang pasti penerbangan itu ini untuk domestik tetap meningkat ya dari tahun ke tahun. Karena semakin banyak orang yang bekerja di luar kota atau juga mau liburan. Dan banyak juga promosi tiket ya sekarang ini. Ada lagi yang sampai Rp 0. Jadi cuma 0 rupiah harga tiketnya, tapi harus berburu. Itu kalau promo besar-besaran dari ininya. Dan cuman bayar pajak. Jadi AirAsia dulu suka itu buat promo seperti itu. Jadi itu benar-benar mengubah perilaku kita yang tadinya nggak suka jalan-jalan keluar kota. Ya sekarang kenapa enggak? Orang cuma 0 rupiah, cuma bayar pajak. Oke, kalian dulu pernah hunting ini nggak? Tiket-tiket murah. Lagi murah, liburan yuk gitu. Bukan karena pengen liburan, tapi karena memang lihat tiketnya murah baru planning untuk liburan. Karena beragamnya tawaran-tawaran yang diberikan oleh perusahaan dari transportasi, industri transportasi. Nih, berapa sih jumlah grup WA yang kalian ikuti sekarang? Grup.
Kalau nggak grup WA atau grup yang lain juga, kalian ada berapa gabung ke grup? Berapa Mbak? Mbak Siti Kaidah? Cuma grup belajar aja, soalnya masih kalau punya grup. Cuma grup belajar aja? Soleha kali. Nggak ada grup SMP, grup SMA, SD, grup mantan? Alumni SD, alumni SMP, alumni SMA. Oke. Itu WA atau di mana Mbak? Atau Messenger atau di mana? WA. WA. Yang lainnya? Kalian ada grupnya berapa? Berapa banyak? Kalau saya berapa grup? Ada, aku mah grup ini belajar doang. Grup belajar doang. Nggak mau buat Belajar alumni. iya, grup-grup alumni gitu kan, atau grup memasak, grup menulis yang kemarin itu loh. Yang masak juga ada. Berapa jadinya punya Mbak Rati? Mas Turhadi 8. 7. Mbak Eva berarti bukannya hanya 3 dong? Kan ada grup ininya lagi. Kalau dilihat ya diskusi manajemen itu, Bu. Oke. Tapi yang pasti kalian banyak grupnya lah ya dari mata kuliah. Selain dari mata kuliah? Grup belanja, grup keluarga. Apa Mbak Rati? Apa kata Mbak Rati? Grup belajar aja, Bu. Saya. Kalau yang lain enggak. Oke. Ada lagi yang soleha seperti Mbak Nyai? Iya ya. Kalau grup saya berapa ya? Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4. Ih, banyak banget grup saya. 5, 6, 7, 10 deh. 10 ya. Tapi tahu ya, grup yang 10 itu saya mute semua. Saya matiin suaranya. Berisik ya, Bu. Berisik, tapi nanti kalau lagi waktu senggang baru saya buka gitu. Nah, grup mana yang paling aktif? Semuanya aktif. Yang paling yang sering ini heboh-heboh, atau yang notifikasinya paling banyak. Grup emak-emak yang aktifnya di grup belajar yang aktifnya kayak gini. Oke. Belajar aktif. Aku konsumen, keuangan. Iya. Mbak Nyai, kecuali Mbak Nyai deh. Yang lainnya ini yang punya grup ini, grup keluarga kata Mbak Eva. Kalau anak muda mah mungkin banyak lah. Iya, benar-benar. Ayo yang merasa anak muda ngacung. Terus itu anak muda, saya paling tua kok. Mbak Nyai ini pasrah kali, gak usah ngaku-ngaku tua Mbak. Biasa kan orang ngaku-ngaku muda gitu. Ditanya Tabu 43 umur saya, Bu. iya, kalau ditanya orang bilang aja 23 Mbak. 18. Aduh. Iya. Aduh, kalian aja 15 tahun ya, ngalahin anak saya aja 21. Grup SMA, fandom K-pop, grup fandom K-pop. Nah, apakah anggota setiap grup bertemu secara rutin? Mas Nurhadi, kalian rutin nggak ketemunya? Mungkin sekali setahun atau tiap lebaran? 23 tahun, 20. Berkeluarga udah biasanya kalau ketemu. Grup keluarga ya, sama sepupu-sepupu gitu kan? Iya, dari nenek lah, bujuknya. Oh iya, satu nenek. Wow. Nah, yang di itu, Bu, ada. Iya, kalau grupnya cucu cicit gitu ada. Oh, adanya. Grup cucu cicit itu keluarga. Tadi Mbak Nyai bilang nggak ada, mana ya Mbak Nyai ya? Grup keluarga juga grup itu. Bu, itu doang, itu di WA 1. Oh gitu ya. Cicit. Terus gitu Aktifnya cuma mau lebaran aja. aktifnya hanya mau lebaran.
Aktifnya mau lebaran sama Saya yang males komen, Bu. kalau ada yang mau nikahan dan Saya lain-lain. males komen, Bu. Malas komen. Males komen, Bu. Tapi ujung-ujungnya minta THR. Ujung-ujung duit, ujung. Ya iyalah, namanya juga kan kerjanya di luar negeri, ya UUD dong ujung-ujungnya duit. Jadi kalian harus komen lah, padahal kan udah dipancing di grup. Di luar negeri dianggap bos aja cuma lihat aja. Amin ya. Kadang sama aja. Karena kan yang ditahu kan kerjanya di luar negeri, udah selesai. Gimana Mbak? Padahal yang nggak keluar negeri loh. Dia disangkanya bos Taiwan. Padahal yang nggak di luar negeri perhiasannya kayak toko emas berjalan. Orang kampung kan gitu, Bu. Senangnya pakai perhiasan sampai ujung. Masa? Iya, bibi-bibi itu. Kata saya ngalahin yang kerja di luar negeri. Itu asli semua? Orang kampung kan. Ya asli loh, Bu. Ada kan gitu, suka banget koleksi. Jarang, Bu. Jarang, Bu. Orang kampung mah pakai emas imitasi jarang. Iya ya, Jarang kalau orang kampung. campuran Mamas Indo. Petani, Bu. Jadi kan kalau panen itu kan pada beli perhiasan. Kalau petani kan kayak gitu. Banyaknya. Iya. Karena kan perhiasan itu bisa juga tabungan ya. Kalau ada perlu-perlu bisa langsung dicairkan. Kalau ada, itu kan bisa dijual. Iya. Kalau misalkan beli tanah mungkin prosesnya agak lama. Kalau ke bank biaya administrasinya gitu. Jadi mungkin orang di kampung lebih suka tabungannya dalam bentuk emas gitu. Tapi bukan berarti mau pamer loh. Tapi kalau apa Mbak? Ya mungkin udah tradisi juga kali. Iya. Tempat saya nggak tahu di tempat lain. Iya. Tradisinya kayak gitu. Nggak tahu saya pakai emas berjalan. Gimana Mbak? Iya. Zaman dulu lah tuh namanya ibu-ibu orang tua itu kan naruh uang tuh beli perhiasan. Kalau butuh gampang dijual kan. Gak sisip kayak orang luar negeri kan nabung. Iya. Kalau orang luar negeri kan uangnya ditaruhnya di bank. Nggak perhiasan dibilang penting nggak penting gitu kan. Yang penting di bank. Itu kan lebih aman sebenarnya. Mah kalau di bank kalau Indonesia kan enggak. Iya ya. Campur ini juga kebiasaan ya. Pengen beli gitu. Iya. Kalau emang ada duitnya beli emas nggak apa-apa, asal jangan berutang terus beli emas itu yang kacau. Enggak sih, kalau namanya biasanya gitu kalau orang kampung kan kalau petani mah seperti itu, gak ada iri-iri pasti ya kebeli gitu. Iya ya. Kalau panen, kalau butuh lagi ya dijual lagi. Iya. Biasanya. Iya benar. Emang mayoritasnya kebanyakan seperti itu. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke lingkungan. Tadi teknologi, sekarang lingkungan dan situasi konsumen. Sebelum masuk yang selanjutnya saya absen dulu ya. Kalau kalian mau ke toilet aja dulu. Mbak Agus ada. Mbak Apriani, Mbak Eva, Mbak Erpianti. Mbak Astuti ada. Mbak Nana, Mbak Noviani.
Yang nggak hadir Mas Arianto, Mbak Dia, Mbak Ipa, Mbak Luyana, Mbak Roida, Mbak Ice, Mutiana. 7 yang hadir. Oke. 18. Oke ya, yang tadi saya sebutin namanya nggak masuk kan? Bang Arianto, Mbak Dia, sekali lagi dicek ya, Mbak Ipa, Mbak Luyana, Mbak Roida, Mbak Mutiana, Mbak Ice. Yang 2 ini memang cuti ya, cuti. Oke. Nah, selanjutnya lingkungan dan situasi konsumen. Lingkungan, kita kemarin udah bahas ya, kalau kita itu perilaku kita itu juga dibentuk dari lingkungan. Ada yang dinamakan dengan lingkungan konsumen. Konsumen itu tidak hidup sendiri, ia berinteraksi dengan keluarganya, bersaudara-saudaranya, dan orang-orang di sekeliling kita. Kita, konsumen, sebagai konsumen ini, manusia, adalah makhluk sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dan mempengaruhi. Jadi kita dipengaruhi dan kita juga mempengaruhi lingkungan sosial kita. Adakah kalian di sini yang bisa hidup sendiri? Berarti dicurigai. Jadi kita Mungkin kan kita itu hidup sendiri. ya nggak bisa hidup sendiri ya, karena kita adalah makhluk sosial. Nah, lingkungan sosial, lingkungan konsumen itu terbagi menjadi 2. Yang pertama lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Kita udah sering dengar ya lingkungan sosial. Kalau lingkungan fisik nanti kita lihat itu apa. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang di sekelilingnya atau antara banyak orang. Jadi karena kita sedang belajar perilaku konsumen, jadi kita di sini pakai kata konsumen gitu. Dan yang pasti konsumennya itu manusia ya, kita sebagai konsumennya. Nah, lingkungan sosial ini dibagi 2 lagi. Banyak banget sih bagi-bagiannya. Ya, iya. Nah, yang pertama itu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro itu adalah lingkungan yang dekat dan berinteraksi langsung dengan kita. Misalnya ayah, ibu, adik, maupun anggota keluarga lainnya. Kalau lingkungan makro ini bersifat luas ya, misalnya teman-teman satu partai politik dan grup-grup lainnya, itu termasuk makro. Selanjutnya, lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berbentuk fisik di sekeliling kita. Itu termasuk produk, toko, lokasi toko, produk-produk yang dalam toko. Nah, itu termasuk ke lingkungan fisik. Itu kan di sekitar lingkungan kita ya, dan mereka ada bentuknya. Nah, situasi konsumen adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Jadi, situasi konsumen itu ya tergantung situasinya gitu. Bagaimana, di mana tempatnya, kapan waktunya, itu situasi ya. Itu makanya disebut dengan situasi konsumen. Situasi konsumen itu ada 3 faktor: tempat dan waktu di mana perilaku terjadi, mengapa perilaku terjadi, dan apa pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Ini ada di halaman 834.
Ada 5 karakteristik situasi konsumen, bisa dibaca lebih jelasnya lagi. Nanti bisa dibuka ya. Coba saya ini dulu. Kalian sambil buka yang di halaman 834. Nah, di situ udah dijelaskan bagaimana yang namanya situasi ya, suasana hati, apakah lagi tergesa-gesa, lagi marah, tergantung sama situasinya. Terus tujuannya apa, waktunya kapan, dan lain-lain, itu udah jelas di situ, dijelaskan, dijabarkan di halaman 834. Nah, itu yang termasuk dengan karakteristik situasi. Tapi ingat aja lah, yang namanya situasi itu dipengaruhi dari 3 faktor ini: tempatnya, waktunya, mengapa, dan apa pengaruhnya terhadap perilaku. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan situasi komunikasi. Suasana atau lingkungan di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Jadi, kalau situasi komunikasi ini lebih ke memperoleh informasi dan melakukan komunikasi. Nah, situasi komunikasi ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, situasi komunikasi pencarian informasi, situasi pembelian, seperti mengunjungi toko, situasi pemakaian, seperti alat komunikasi dan pembangunan produk. Nah, untuk situasi pembelian ini, kita bahas satu-satu. Lingkungan atau suasana yang dialami konsumen ketika membeli produk dan jasa. Jadi yang namanya situasi pembelian, jadi pada saat melakukan pembelian ya, situasinya gimana. Nah, kita lihat misalnya ketika kita berada di bandara mau beli Coca-Cola, biasanya kan kita kalau lagi haus bersedia kan membayar berapa aja harga Coca-Cola itu di bandara. Nah, ini situasi pertama. Yang selanjutnya, kalau kita lagi nggak di bandara, misalnya lagi di warung, kita sering ya lebih sensitif sama harga. Jadi kita lebih detail, harganya berapa gitu. Kalau mahal, cari tempat lain lah gitu. Nah, tadi ketika situasi kita lagi di bandara, kita mau bayar berapa aja walaupun harganya mahal. Itu masuk ke situasi pembelian. Jadi situasinya ketika mau melakukan pembelian. Kalian sering nggak lagi kepepet terus kalian nggak terlalu banyak mempertimbangkan hal-halnya gitu waktu mau membeli suatu barang atau jasa. Misalkan besok mau ada lebaran, terus baju rayanya ternyata belum dibeli. Nah, karena udah situasinya udah mepet, waktunya udah mepet, belinya yang di dekat rumah, walaupun butiknya mahal, bayar berapa aja gitu, karena waktunya, situasinya udah mepet gitu. Pernah nggak kalian dalam situasi seperti itu? Sering. Contohnya gimana, Mbak? Waktu mau beli sesuatu, terus situasinya lagi gimana, terus akhirnya kalian memutuskan membeli atau enggak? Sering salah. Gimana? Misalnya kalau kesorean gitu kan, biasanya kalau belanja gitu pas sambil buang sampah, kan harus buru-buru. Kadang beli sampo malah belinya Oke, berarti situasi pembelian Mbak ini karena lagi buru-buru ya? Iya, sering salah. Jadi sering salah. Oke, jadi ada perilaku-perilaku yang berbeda dan terjadi tergantung sama situasinya gitu lah. Nah, harga-harga makanan dan minuman di bandara biasanya lebih mahal dibanding di swalayan. Jadi kalau udah nggak ada opsi, udah nggak ada pilihan, situasinya juga udah mendesak, biasanya kita perilakunya berubah dari yang sehari-harinya, tergantung situasinya ya. Atau kalau udah lapar banget, nggak mikir-mikir lagi,
Ya gimana lagi, orang situasinya udah kelaparan, ngapain lagi mikir-mikir mau cari tempat yang ada apanya, wifi-nya dan lain-lain. Itu termasuk ke situasi pembelian. Jadi situasi pembelian adalah lingkungan atau suasana yang dialami atau yang dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan sistem pembayaran. Ini yang namanya pembayaran ini aspek yang paling penting dari pembelian ya. Kalau kalian mau beli barang, sekarang kalian suka bayarnya gimana? Pakai cash atau pakai kartu? Sekarang kan udah banyak nih sistem pembayarannya. Kayak Mas Nur Hadi bilang bayar ini itu dari handphone. Kalau kalian mau kartu kredit Kak masih punya kembalian. Gimana Kak Herpi? Pakai kartu kredit tiap bulannya kita tuh biasanya dikembaliin kayak bunga berapa persen gitu loh. Oke, jadi Kak Herpi udah pakai kartu kredit ya kalau mau belanja. Nah, ini kita belanja 10.000 nih, nanti pas bulan depan itu ada dikembaliin 100 gitu, kayak isi gitu lah. Oke. Yang lain teman-teman sekarang kalau mau bayar udah gimana sistem pembayarannya? Sekarang kita udah bisa pakai ini ya, banyak ya, ada Line Pay, Apple Pay, terus apa, Yoyo Card. Saya kadang kalau kehabisan uang lupa nggak bawa cash, beli di Family Mart pakai Yoyo Card aja. Terus belanja udah pakai kartu ATM. Serba-serbi mempermudah. Jadi kalau mepet-mepet banget harus perlu cash, tetap sediain cash juga. Tapi biasanya saya udah males juga bawa cash. Tapi kemarin pernah loh, di mana ya? Saya kan sama teman mau makan KFC. Nah ternyata ininya rusak, mesin ini untuk gesek kartu. Nah saya juga nggak punya cash. Aduh, gimana sih gitu kan? Kadang-kadang perlu juga ada persediaan sedikit, walaupun sebenarnya udah gampang sih, males lagi mau nyari mesin bank ATM di luar gitu kan, jadinya akhirnya pinjam punya temen deh, uang teman. Nah tapi biasanya sekarang restoran ya di Taiwan ini, restoran itu pada umumnya mereka udah punya bisa bayar pakai kartu. Mau itu restorannya gede, mau itu restorannya biasa-biasa aja, tapi sekarang udah banyak yang bayar pakai kartu. Nah, ada lagi situasi pembelian memiliki beberapa karakteristik, yaitu ada di halaman 855, sudah jelas dijabarkan. Sama dengan yang pertama juga, lingkungan fisik, lingkungan sosial, waktu, alasan pembelian, suasana hati. Jadi gimana sih situasinya dalam pembelian itu? Bisa dilihat di 855. Nah, saat membeli, gimana situasi pembeliannya? Apakah ketika ada acara baru membeli, atau ketika kumpul-kumpul baru membeli, dan lain-lain? Apakah ketika suasana hatinya senang? Kalau kalian suasana hati kalian senang, kalian beli apa sih biasanya? Beli tas atau sepatu. Kalau lagi senang gitu. Cincin Aicha ya. Saya juga suka ini. Iya, beli cincin kalau lagi senang. Terus kalau lagi galau, saya suka beli coklat. Ya tergantung suasana hati juga. Terus beli yang manis-manis, pengennya makan yang manis-manis biar kehidupan lagi tambah manis. Terus kalian alasan membeli suatu barang itu biasanya apa sih? Karena perlu, selain karena perlu, karena apa lagi? Karena cantik, karena lagi ngetren. Apa, Mbak? Kebutuhan. Kebutuhan. Selain itu, ada kan yang alasannya beli biar sama-sama
idolanya. Terus alasan apa lagi yang biasanya kalian melakukan pembelian? Lagi diskon. Lagi diskon. Alasan apa lagi? Gitu, diskon. Karena terpaksa disuruh seragam. Padahal nggak pengen-pengen, cuman ya karena namanya seragam ya udah deh beli deh gitu. Alasan apa lagi? Biar kembaran sama couple-couplean gitu. Sering nggak sih kalian beli baju-baju couple? Sebenarnya sih bukan kita yang mau, tapi pasangan yang mau gitu. Ya udahlah. Ya, jadi itu tergantung situasinya ya. Yang pasti itu dari faktor ini juga. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan situasi pemakaian. Situasi pemakaian di halaman 860. Jadi pada saat situasi kapan kalian memakai produk atau jasa itu gitu. Nih, contohnya sepatu. Sepatu acara pernikahan Kak, di bulan-bulan tinggi biasanya juga bisa. Iya, sepatu. Kalian ada berapa jenis sepatu? Coba Anda tuliskan beberapa jenis sepatu yang dikaitkan dengan situasi. Ini saya buat contohnya sepatu olahraga, dipakai untuk olahraga. Kalian ada gitu nggak bagi-baginya? Terus ada sepatu pesta, ada sepatu jalan-jalan, dipakai untuk jalan-jalan. Kalau kalian sepatu, semua sepatu disamain aja. Boleh Kak, sepatu pesta, sepatu gereja gitu. Iya, jadi Sepatu ke gereja apa. sepatu kuliah, ada lagi sepatu apa lagi Kak? KRP. Jadi tergantung pemakaiannya ya, jenis sepatunya. Sepatu gereja gitu. Yang lain? Mungkin kan pakai sepatu kets gitu ke gereja kan. Iya. Biasanya cewek-cewek ini banyak banget ininya, kondisinya. Jadi tas mau kerja, tas mau kuliah, tas mau jalan-jalan, tas mau belanja. Tas apa lagi kalian punya? Tas mau kondangan. Apa? Terus bawa nenek terapi. Tas ngawanin nenek terapi. Iya, bener-bener. Tas mau ke pasar. Jadi Kalau kondangan ada gedean juga Bu. Kalau mau kondangan kemudian buat ngisi kue. jujur banget. Gitu Bu. Ya. Kamu kan gitu Bu. Iya. Kalau ngebesan aja udah buat tas gede, terus masukin itu. Apalagi yang kalian punya jenisnya banyak-banyak tergantung pemakaiannya. Baju iya nggak sih? Apa Mbak? Ya baju mah ya pasti. Baju olahraga, Maksudnya kalau gitu. baju jalan-jalan, baju rumah, baju apa lagi yang ada, baju ngedate, baju ketemu mantan, baju ketemu calon, apa sih? Kita juga kan kalau ketemu mantan, ketemu calon bajunya harus ini ganti model Bang. Ada loh Mbak, ada orang kayak gitu. Kayak Mbak Eva kayaknya dia kayak gitu tuh. Apalagi kerudung kalian kayak gitu nggak sih? Ya kalau kerudung kan mungkin beda warna. Apalagi yang kalian buat kayak gitu? Yang kalian jenisnya banyak, produknya sama, tapi jenisnya tergantung situasi gitu. Apalagi biasanya cewek-cewek nih, masa iya? Kalau cowok kan tasnya Mungkin kan baju, tas, sepatu, kosmetik gitu. tapi kalau cowok-cowok jarang ya. Gitu. Kalau cowok mah paling Nah, sepatu olahraga, terus sepatu yang satunya sepatu semuanya gitu. tapi kalau cowoknya itu biasanya banyaknya sepatu. Iya. Terus apa lagi ya? Sabun. Bukan. Bedak malam, bedak siang, bedak pagi, bedak
jalan-jalan, bedak di rumah. Jadi tergantung pemakaiannya ya. Itulah yang dimaksud dengan situasi pemakaian. Jadi kalian memakai produk itu tergantung situasinya. Ada lagi yang lebih detail tergantung konsumennya. Tapi yang pasti dia membeda-bedakan situasinya dalam pemakaian. Oke? Untuk lebih jelasnya ada di 861, ada tabelnya juga tuh. Nah, coba kalian sebutkan kapan terakhir kali kalian mengkonsumsi roti. Ini kita mau belajar perilaku konsumsi. Kapan terakhir kali kalian makan roti? Ada tiap hari Bu Setiap hari? di kamar barusan makan. Oh gitu. Jadi frekuensi di mana kalian beli rotinya? Di toko roti Toko rotinya toko roti yang sama atau berbeda-beda? berbeda, tiap tiap pagi itu sarapannya harus beda. Ini kan buat sarapan pagi. Oh, jadi tempat beli rotinya juga beda-beda. Ada yang kalau roti sih kadang-kadang cuma beda ininya, hari ini kayak kacang merah, besoknya susu, gitu, besoknya lagi beda. Tapi tetap satu toko roti. Tapi kalau pengen yang menu lain kayak Tanmin itu kan beda lagi. Oke. Tanmin itu gitu, Somlopin apa. Di sini kan macam-macam banyak. Frekuensi membelinya berapa kali dalam 1 bulan terakhir ini? Saya belinya tiap hari Bu. Oh, Mbak tiap hari. Kalau yang lain gimana? Kita mau bahas perilaku kita mengkonsumsi roti. Yang lain gimana? Berapa kali sih kalian makan roti 1 bulan? Kalau saya mungkin 5 kali dalam sebulan terakhir. Dalam sebulan terakhir ini. Kalau kalian? Ya kalau saya mau sering lah 2 hari makan roti, 2 harinya lagi roti. Berarti frekuensinya bisa kita hitung 1 hari 1 kali lah Mbak beli. Mbak belinya tiap hari kan? Iya, 2 hari makan roti gitu kan. Hari ini sama besok roti, besoknya lagi ganti. Pokoknya 2 hari ganti menu. Seminggu makan roti 3 kali ya. 4 kali. Iya. Alasan mengkonsumsinya. Kenapa kalian makan roti? Bahkan sebenarnya saya tuh nggak suka-suka banget sama roti tuh. Tapi kan majikannya pengennya roti, ya udah jadi bareng-bareng. Oke, kalau Mbak Nyai katanya karena majikannya pengen roti. Kalau yang lain? Cuman karena pengen atau bosan makanan ringan, apalagi alasannya kalian, alasan konsumsi. Pasti besok ya ini roti. Apa Mbak? Ya kalau pagi bisa saya sediain roti sama majikannya gitu. Oke. Buat sarapan. Berarti itu memperolehnya dari orang lain ya? Ya. Kalau sendiri malas ngapain beli roti. Ada loh yang ini yang udah ikut-ikut ala western, dia sarapannya harus pakai roti. Jadi kalau saya kan dulu susah dikasih uang belanja sama majikan, jadi kita harus nanya dulu nih sama kakek nenek, kamu mau sarapan apa? Kalau kita sembarangan beli banget. oh gitu. Oke, jadi ya macam-macam ya alasannya. Kalian bisa lihat di halaman 861. Ini untuk perilaku konsumsi. Nah,
kriterianya apa aja, frekuensinya berapa. Nah, kalian bisa lihat persentasenya seperti itu ya. Jadi kalian bisa ganti apa aja, misalkan perilaku konsumsi makanan tradisional. Kalau makanan tradisional baru aja kemarin Lebaran makan tradisional pastinya. Atau, nah, untuk mempelajari, Tradisional kalau libur. gimana Mbak? Kalau libur baru bisa makanan tradisional Indonesia. Berarti 1 kali 1 bulan gitu? Iya, kalau saya mah liburnya semaunya sih. Oh, Bulan 2 kali sih, 3 kali nggak apa-apa. iya berarti Tapi frekuensi. ya kadang bisa keluar 3 jam gitu kalau Iya. pengen beli makan gitu. Berarti frekuensinya 3 kali 1 bulan. Nanti kalian bisa hitung persentasenya berapa. Terus tempat membelinya di mana? Apakah di pasar tradisional, di bandara, atau di toko, atau di bazar makanan? Kalian beli di mana? Nah, kalau mau mempelajari kriterianya, ikuti yang di tabel ini aja untuk perilaku konsumsinya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Modulnya sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita bisa akhiri kelas kita sampai di sini. Kita masih ada 1 pertemuan lagi minggu depan, yang terakhir pertemuannya. Jangan lupa minggu depan masih masuk, terus tugas 3-nya dikumpul. Jangan ada yang terlambat. Kalau terlambat nanti nggak saya nilainya langsung 0 untuk nilai apanya tugasnya kalau terlambat. Oke? Sampai di sini tutorial kita malam hari ini. Selamat beristirahat. Yang mau istirahat, untuk yang mau bekerja, selamat melanjutkan kerja. Oke? Selamat malam.